Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tajahau. Seperti yang sudah saya coba jelaskan di video perkenalan, kali ini kita akan coba bahas mengenai bahasa Mandarin untuk pemula 1, sesi 1, yaitu mengenai pengantar bahasa Mandarin itu sendiri. Nah, bahasa Mandarin ini memang banyak hal-hal yang istilahnya simpang siur, ya kan, selain dari bahasa itu cukup menakutkan, ya, habis itu dirasa menjelimet, ya kan. Nah, tapi kita akan coba untuk membahas bahasa Mandarin satu persatu ya dalam pengantar ini. Yang pertama adalah mengenai sejarah singkatnya. Bahasa Mandarin sendiri sebenarnya sudah digunakan sejak ribuan tahun yang lalu ya, sebelum adanya negara RRT atau Republik Rakyat Tiongkok. Bahasa Mandarin sudah dipakai di kawasan tersebut gitu ya, ketika itu kerajaan-kerajaan gitu ya, dan sebelum ada RRT, ada namanya Republik Tiongkok, itu bahasa Mandarin sudah digunakan. Dan bahasa Mandarin ini memang dia berkembang sesuai pada masanya. Di Tiongkok itu sendiri terdiri dari 56 suku bangsa, dan bangsa yang paling besar adalah suku Han. Sehingga bahasa Mandarin disebut dengan Hanyu. Itu berarti bahasanya orang Han gitu ya, tidak seperti Indonesia yang kita menciptakan atau memunculkan bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan melalui Sumpah Pemuda. Tapi kalau misalkan di Cina atau di Tiongkok sendiri, Hanyu atau bahasa Mandarin ini digunakan karena orang Han mendominasi populasi di Tiongkok sana. Sedangkan kalau teman-teman seperti di Indonesia, atau teman-teman pernah bertemu diaspora atau keturunan Tionghoa di negara-negara lain, umumnya yang mereka gunakan bukan bahasa Mandarin ini pada umumnya ya, karena memang kita mengertinya itu adalah bahasa Cina, sama seperti bahasa-bahasa lain atau bahasa-bahasa dialek lain yang ada di Indonesia, seperti bahasa Jawa, bahasa Sunda, bahasa Karo, bahasa Minang dan sebagainya gitu ya. Sangat banyak. Nah, sedangkan bahasa Mandarin ini sendiri untuk orang keturunan Tionghoa sendiri pun kalau tidak belajar juga tidak paham juga bahasa Mandarin itu seperti apa. Nah, umumnya mereka menggunakan dialek seperti Hakka, Hokkien, Teochew, dan sebagainya. Selanjutnya bahasa Mandarin ini terbagi menjadi dua, yaitu aksara sederhana dan aksara tradisional. Nanti kita akan coba lihat. Namun sejak tahun 1950 bahasa Mandarin itu memperkenalkan ya, daripada ahli-ahli bahasa di Cina itu memperkenalkan yang ada namanya sistem pinyin. Nah, sistem pinyin ini memudahkan sebenarnya untuk orang non penutur asli atau non Tiongkok yang tidak bisa berbahasa Mandarin, dan ketika melihat Hanzi atau huruf atau atau aksara bahasa Mandarin tersebut, itu menjadi lebih mudah terbaca. Nah, pinyin itu fungsinya untuk mentransliterasi dari Hanzi yang tulisannya goris-gorisan seperti itu ke dalam huruf Latin A, B, C, D, E seperti itu ya. Nah, bahasa Mandarin juga mengalami perubahan penulisan yang nanti akan kita lihat. Selain itu, pengaruh bahasa Mandarin juga tentunya sampai saat ini bisa kita rasakan pengaruhnya khususnya di Asia Timur seperti Korea, Korea Utara, Korea Selatan, Jepang, Taiwan gitu ya. Nah, hubungannya apa dengan jin kura-kura? Teman-teman dan termasuk saya pribadi juga penggemar dari Dragon Ball ya. Nah, hubungan dari jin kura-kura ini adalah bahwa bahasa Mandarin atau aksara Mandarin itu sendiri ditemukan awalnya memang dari berbagai macam material, yaitu penulisannya ya, dan salah satunya adalah
dari tempurung bawah kura-kura, bukan tempurung atas. Mungkin kalau tempurung atas terlalu keras untuk dituliskan gitu ya, dan umumnya berwarna gelap. Nah, kalau misalkan tempurung bawah ini ditemukan oleh Huang Yirong gitu ya. Jadi ada apa namanya, sekitar tahun-tahun ketika kerajaan-kerajaan itu masih ada gitu ya. Nah, tempurung kura-kura ini ditemukan dan memang memperlihatkan bahwa bahasa Mandarin atau aksara Mandarin memang benar-benar sebagai sebuah simbol atau yang bisa disebut sebagai piktogram. Nah, makanya tadi ada gambar jin kura-kura di slide sebelumnya. Yang ditemukan dari tempurung kura-kura tersebut, kalau misalkan kita cek di internet gitu ya, melalui Google dan sebagainya, itu disebut juga sebagai Oracle Bone Script kayak gitu ya. Ketika pada abad kedua sebelum Masehi gitu ya, kira-kira tahun 1200-an, itu ditemukan tadi sama Wang Yirong, atau misalkan kita sebut jin kura-kura aja gitu ya. Nah, bisa dilihat memang apa namanya, bahasa Mandarin pada masa itu misalkan untuk matahari gitu ya, dia benar-benar menggambarkan matahari gitu secara bulat dan ada sinar-sinarnya kayak gitu ya. Nah, pada akhirnya mereka membuat seperti ini dan akhirnya seperti ini, dan hal yang menjadi sulit dari bahasa atau aksara yang menggunakan simbol adalah untuk memastikan orang lain juga menuliskan atau menggambarkan sama gitu kan. Nah, makanya mereka berubah menjadi seperti ini dan pada akhirnya terstandarisasi seperti ini kayak gitu. Jadi kalau dituliskan ya kira-kira seperti inilah kayak gitu kan. Nah, sama juga dengan misalkan mata, awalnya sangat mirip dengan bentuk mata. Habis itu kalau ini kayu gitu ya, dari pohon dan kayu. Nah, habis itu gunung, ada tiganya gitu, ada tiga apa namanya, seperti puncaknya. Habis itu ada kuda atau hewan-hewan lain, pasti ada yang apa namanya, terrepresentasikan ada kaki dan ada ekor-ekornya kayak gitu ya. Begitupun untuk benda-benda berikutnya. Oke. Nah, ini bisa dilihat dari perjalanannya dari aksara bahasa Mandarin tersebut, dan tadi yang Bapak Jin kura-kura itu ada di sini ya, namanya tulisan atau aksara Jiakuan. Nah, setelah itu ada Tajuan, habis itu Xiaojuan, Lishu, Kaishu, Xingshu, Caoshu, dan Jianjizi. Nah, kita akan mempelajari yang ada di sebelah sini, yaitu aksara bahasa Mandarin yang sudah modern dan sudah disederhanakan tadinya. Oke. Oke, yang dimaksud dengan bahasa Mandarin aksara sederhana dan aksara tradisional tadi bisa kita lihat contohnya di sini. Ini saya potong atau saya ambil dari website HSK Academy untuk menunjukkan bahwa aksara-aksara bahasa Mandarin zaman dulu itu cukup rumit. Kayak gitu. Ini yang rumitnya, yaitu aksara tradisional, dan yang sederhananya seperti ini. Jadi teman-teman bisa lihat ya perubahannya di yang ada lingkaran-lingkaran seperti ini, bahwa tadinya mereka goresannya lebih banyak, sedangkan yang sekarang akan kita pelajari dan akan kita gunakan yang lebih sederhana. Walaupun memang tidak semua dari aksara atau Hanzi Mandarin itu berubah gitu ya. Bisa dilihat di sini sebagai contoh ya. Oke, dan ini mengenai perubahan penulisan, ini teman-teman bisa lihat, misalkan ini kalau dari tulang ya atau tempurung yang lain, bukan yang kura-kura tadi. Habis itu di sini teman-teman kalau misalkan melihat apa namanya film-film Cina gitu ya, dia pakai bambu atau pakai kayu, dan tulisnya juga dari atas ke bawah gitu ya. Ini pun juga dari atas ke bawah. Ini juga yang masih dipertahankan, ada di Beijing, namanya kelenteng Yonghegong gitu ya. Nah, habis itu di sini dia menuliskan dari kanan ke
kiri gitu ya, seperti bahasa Arab. Tapi untuk saat ini karena bahasa Mandarin juga merupakan simbol, jadi tidak masalah teman-teman ya. Dia mau dari kiri kanan, atas bawah gitu ya, asal bukan bawah atas, karena nggak pernah ada bahasa yang dari bawah ke atas. Nah, sekarang bahasa Mandarin sudah bisa dibaca dari dari kiri ke kanan seperti bahasa-bahasa lain ya. Oke, selanjutnya selanjutnya kita bahas sebagai bagian dari pengantar bahasa Mandarin. Kalau di video perkenalan saya sudah coba menjelaskan sedikit mengenai urgensi belajar bahasa Mandarin. Cuman yang belum terbahas adalah mengenai motivasi nih teman-teman ya. Mungkin sudah disebutkan beberapa di video sebelumnya, bahwa yang pertama adalah mengenai karir dan pekerjaan, yang kedua adalah melanjutkan studi, yang ketiga tentu saja mengenai pergaulan internasional. Seperti yang kita tahu, dunia sekarang sudah datar gitu ya, bukan bumi yang datar, tapi dunia sudah datar. Kita sudah punya internet, kita punya gawai ya, kita punya gadget ya, kita punya laptop dan sebagainya. Itu akan memudahkan kita untuk berkomunikasi dengan siapapun, dimanapun, kapanpun gitu ya. Nah, pergaulan internasional salah satu instrumennya adalah bahasa. Nah, yang keempat yang menjadi motivasi belajar bahasa Mandarin adalah jati diri bangsa Indonesia gitu ya. Karena Soekarno sendiri, Presiden pertama Republik Indonesia sendiri, bisa berbagai macam bahasa gitu ya. Kalau salah ada 6 atau ada 7. Syahrir juga, dan istilahnya tokoh-tokoh yang lain gitu ya, di founding fathers dari Indonesia, bahwa berbahasa lebih dari 2 ya kan. Bahasa daerah tidak termasuk gitu ya. Mungkin kalau sama bahasa daerah, tokoh-tokoh tersebut sudah punya puluhan mungkin ya. Nah, sebagai jati diri bangsa, bahwa bahasa Indonesia, bahasa Inggris, dan yang ketiga bahasa Mandarin, mungkin bahasa Arab gitu kan, itu merupakan satu skill atau kemampuan yang telah dimiliki oleh para pendahulu kita. Nah, yang kelima, bahwa yang juga penting, bahasa ini hanyalah alat gitu teman-teman. Jadi kalau misalkan teman-teman sudah berpikir bahwa bahasa itu adalah mencerminkan dari satu ideologi, atau itu adalah istilahnya kita akan menjadi ras tersebut gitu, itu bukan dari bagian kenapa kita belajar bahasa. Karena toh kita bisa berbahasa Inggris, kita bisa berbahasa Arab, atau kita bisa berbahasa Perancis, toh kita juga akan tetap menjadi orang Indonesia dengan kulit sawo matang seperti ini. Oke. Selanjutnya akan saya bahas sedikit mengenai bongkar paradigma berbahasa ya teman-teman ya. Ini kalau teman-teman lihat, ini ada Harko Mangga 2, jadi bukan motivasi untuk belajar bahasa Mandarin tadi ya, sambung di slide sebelumnya, bukan untuk bisa tawar-menawar lebih murah. Karena koko-koko atau cici-cici di Harko Mangga 2 mungkin ada yang bisa bahasa Mandarin, mungkin juga tidak gitu. Jadi ini tidak serta-merta bisa menjadikan teman-teman untuk bisa menawar lebih murah. Oke, ya tadi sudah saya coba sampaikan bahwa Hanzi ini adalah sebuah simbol ya teman-teman ya, piktogram. Jadi bukan sebuah huruf gitu ya. Kalau huruf berarti kan terdiri dari beberapa susunan alfabetik A, I, W, O. Sedangkan kalau Hanzi itu sendiri dia satu karakter gitu ya, satu karakter, dua karakter, ini memiliki makna yang terpisah masing-masing kayak gitu. Jadi yang harus dimaknai memang terdiri dari Hanzi itu sendiri gitu. Jadi nggak bisa digabungkan. Nah, kalau misalkan digabungkan berarti itu sudah masuk ke kata atau kosakata gitu ya. Nah, jadi kalau misalkan Hanzi itu adalah simbol, berarti paradigma yang harus kita gunakan adalah kita sedang menggambar kayak gitu, seperti kita sedang doodling gitu ya. Teman-teman ada yang suka nih nyoret-nyoret gitu kan di yaitu mau itu kertas gambarnya, mau itu di bindernya, mau itu misalkan di buku pelajaran gitu ya, itu banyak sekali gitu. Nah, seperti itu sebenarnya. Jadi dan ada tahapan-tahapannya nih teman-teman nih kalau misalkan kita lihat gitu. Jadi seperti memang orang yang sedang menggambar, dan di sini saya pakai ini ada 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13. Intinya ini adalah yang paling sulit, walaupun memang tidak semua
Hanze sebanyak ini gitu nulisnya, tapi ini hanya untuk memberikan gambaran bahwa ini seperti layaknya kita menggambar, ada step-stepnya gitu ya teman-teman ya. Oke. Selanjutnya mengenai pinyin, tadi saya sudah coba menyampaikan bahwa pinyin adalah transliterasi Hanze ke huruf Latin agar mudah dibaca oleh non penutur asli. Nah, pinyin ini bisa dapat kita simak misalkan di bahasa Inggris. Kalau misalkan kita buka kamus, itu kan otomatis ada transliterasinya lagi tuh, ya kan? Misalkan kata-kata yang kita lihat itu bacanya seperti itu, ternyata pas kita lihat kamus, oh ternyata bukan, dan ada simbol-simbol yang aneh-anehnya. Nah, untuk menghindari tebak-tebakan seperti itu, maka pinyin dibuat gitu ya untuk orang asing atau orang non penutur asli untuk bisa mempelajari bahasa Mandarin secara lebih mudah. Nah, pinyin ini dituliskan di kalimat yang berwarna merah. Seperti itu teman-teman ya. Nah, dengan pinyin ini ada indikasi nadanya nih di di huruf vokalnya kayak gitu. Nanti akan kita bahas secara lebih lanjut. Oke, selanjutnya nada pada bahasa Mandarin, mungkin teman-teman bisa bisa melihat juga referensi-referensi yang lainnya bahwa memang nada itu agak sulit ya, tapi kalau misalkan kita tahu caranya bahwa nada itu sebenarnya berlakunya bukan tekstual tapi kontekstual, tergantung konteksnya. Karena kita nggak mungkin ketika kita ngobrol nih sama teman kita atau sama laoshe kita, habis itu kita suruh laoshe atau teman kita itu untuk stop dulu. Tadi kamu atau Anda atau laoshe ngomongnya pakai Hanze apa, nada berapa, artinya apa, kan nggak mungkin gitu. Jadi pasti itu akan sangat mengganggu dan lain sebagainya, sehingga nada ini berlakunya secara kontekstual bukan tekstual. Oke, nah ini ada beberapa hal yang bisa saya bahas secara singkat mengenai kemudahan belajar bahasa Mandarin. Nah, harapannya agar teman-teman tidak seperti meme ini gitu ya. Jadi, masa sih laoshe gitu kalau bahasa Mandarin ada kemudahannya gitu. Nah, makanya kita coba bahas sedikit ya. Yang pertama, bahasa Mandarin itu memiliki suku kata yang lebih sedikit ya. Jadi, misalkan kalau kita makan gitu ya, kalau di bahasa Mandarin cuman ada satu suku kata, yaitu chi. Kalau makan tadi ada 2 suku kata kayak gitu. Nah, sehingga pengucapan dari kita yang sudah bisa berbahasa Mandarin akan lebih efisien gitu ya, secara tenaga juga, secara waktu juga. Nah, yang kedua, total kosakata di HSK itu merujuk pada HSK 6 itu ada 5.000 kosakata teman-teman ya. Jadi kalau misalkan teman-teman udah ngeriduan, wah 5.000 banyak banget gitu laoshe. Nah, sebenarnya kita sudah bisa 2.000 atau 3.000 saja, itu sudah lebih dari cukup untuk kita bisa ke mana-mana gitu. Maksudnya sudah bisa lancar. 5.000 itu kan istilahnya target maksimal gitu ya, dan itu HSK 6. HSK 6 itu pun juga padanannya ada pada penutur asli atau orang-orang di Tiongkok atau di Cina sana gitu ya. Kita HSK 5 pun juga sudah lumayan sekali. Nah, coba bandingkan dengan bahasa Inggris yang memiliki 1 juta kosakata kayak gitu ya. Nah, selanjutnya bahasa Mandarin ini kemudahannya adalah dia tidak ada sistem tenses. Jadi secara kebahasaan atau tata bahasa lebih sederhana seperti bahasa Indonesia. Tinggal kita tambahkan keterangan waktunya. Kalau bahasa Indonesia di belakang, nah ini taruh di depan setelah subjek gitu ya, setelah subjek. Nah, selanjutnya karena bahasa Mandarin itu adalah simbol, maka ada cara-cara kreatif nih teman-teman, seperti teman-teman yang misalkan suka menggambar, suka ngedoodling. Ini adalah satu poin tambahan atau suatu poin plus untuk mempelajari bahasa Mandarin secara lebih cepat. Nah, selanjutnya Hanze ini memiliki pola, nanti akan kita coba bahas. Nah, tadi balik lagi ke soal nada ya. Nada itu dalam bahasa Mandarin ada 4, habis itu tambah 1 ya kan. Nah, nada 1, nada 2, nada 3, nada 4, dan nada yang terakhir ini nada mati kita bilangnya, atau nada yang istilahnya magabut lah, nggak berfungsi. Nah, tapi yang betul-betul kita perlu pelajari hanya 3, teman-teman, percaya atau enggak ya. Oke.
Eh, Selanjutnya di bahasa Mandarin ini tata bahasanya tidak jauh berbeda seperti bahasa Indonesia. Kalau di bahasa Indonesia ada S, P, O, dan K. Sedangkan di bahasa Mandarin K-nya tinggal kita taruh di setelah subjek. Jadi S, K, P, O gitu ya teman-teman kira-kira ya. Dan memang apa namanya seperti yang sudah disebutkan barusan bahwa tidak ada sistem tenses sehingga jumlah hanzi yang dipakai juga lebih sedikit, tinggal kita tambahkan waktunya merujuk pada kata kerja atau kegiatan yang kita lakukan atau subjek yang kita sedang lakukan. Nah, selanjutnya bahasa Mandarin itu tidak mengenal sistem gender. Jadi mungkin untuk teman-teman yang sudah pernah belajar bahasa-bahasa Eropa gitu ya, atau ya termasuk bahasa Arab gitu ya, Muzakkar Muannas, itu bahwa ada gendernya nih teman-teman. Tapi kalau misalkan bahasa Mandarin tidak ada sistem gender gitu ya. Nah, selanjutnya mereka tidak ada jebakan slang. Jebakan slang seperti apa? Misalkan kalau dalam bahasa Indonesia kata ganti orang pertama itu kan macam-macam ya. Ada bahasa daerah atau ada yang formalnya saya gitu kan, aku gitu ya. Habis itu kalau informalnya berarti gua gitu kan, atau kalau bahasa Sunda ada apa namanya abdi gitu ya. Kalau agak kasar sedikit ada aing dan sebagainya gitu ya. Dan di bahasa Cina atau bahasa Mandarin tidak ada teman-teman jebakan-jebakan slang seperti itu. Dan 5 tahun saya tinggal di Cina memang tidak menemukan, kecuali memang kita sedang menggunakan dialek atau bahasa daerah yang non bahasa Mandarin. Itu pun saya juga tidak memahaminya gitu ya. Habis itu selanjutnya di bahasa Mandarin tidak ada imbuhan nih teman-teman ya kan. Teman-teman kalau misalkan kita lihat apa namanya imbuhan, ada juga di dalam bahasa Inggris gitu ya. Jadi itu kan cukup menambah ya, cukup menambah konten belajar dan beban untuk mempelajari imbuhan yang harus disematkan di mana dan bagaimana menggunakannya pada konteks apa. Nah, tapi kalau misalkan di bahasa Mandarin tidak ada sama sekali imbuhan gitu ya. Nah, selanjutnya apa namanya di bahasa Mandarin tidak ada strata pembicaraan gitu ya, seperti misalkan contoh nih ya kan bahasa Jepang gitu ya, itu ada apa namanya, kalau di bahasa Jawa kan ada kromo-kromonya gitu ya. Kita kalau ngomong sama teman sebaya, sama laushe, sama orang tua dan sebagainya, sama bos, itu beda-beda semua. Tapi kalau di bahasa Mandarin nggak ada kecuali satu gitu ya. Nanti kita coba bahas sedikit. Nah, habis itu saya menggunakan metode Jiandan. Tadi kalau misalkan teman-teman melihat apa namanya yang di slide sebelumnya, ada yang merah dan ada yang biru. Nah, Jiandan itulah yang berwarna biru yang akan saya gunakan selama pengajaran dengan modul di Harokah Learning Center ini. Oke, nah bahasa Mandarin itu memiliki kemudahan karena pinyin itu mengikuti alfabetik teman-teman gitu ya. Jadi tetap aja sama gitu. Jadi A, B, C, D, E-nya sama gitu kan, huruf konsonan, huruf vokalnya sama. Nah, ketika digunakan di apa namanya istilah zaman now, pakai HP, pakai laptop gitu ya, kita tinggal ganti apa pengaturan dari bahasanya, kita tulis A, B, C, D, E sesuai dengan pinyin, itu akan keluar sendiri hanzinya, tinggal kita pilih plek. Nah, ini nih yang benarnya, habis itu kita langsung jadikan itu tulisan. Nah, kira-kira seperti ini contohnya gitu ya. Jadi ketika bahasa Mandarin atau Hanzi itu memiliki pola, misalkan ada Hanzi Nyu gitu ya, yang artinya perempuan, ketemu dengan Z, nah apa namanya yang berarti anak ya, ini menjadi hao gitu ya, menjadi suatu yang bagus. Tinggal digabungkan saja, itu sudah menjadi hanzi yang berbeda. Nah, ini apa namanya pola-pola seperti ini nanti yang akan juga kita pelajari bersama. Oke, contoh lagi ini ada hanzi yang mengenai ladang atau kebun, disebut tian, dan ada hanzi yang berarti kekuatan, li gitu ya. Nah, ketika hanzi ladang ini taruh di atas dan hanzi kekuatan ini ditaruh di bawah,
ya kan, ini jadi nan, ya kan. Nah, karena apa namanya, hanze perempuan sudah ditemukan dan hanze laki-laki belum ditemukan, berarti dia mencari laki-laki adalah orang yang umumnya bekerja di ladang gitu ya, dan memiliki kekuatan yang lebih, ya walaupun nggak juga ya, nggak segeneral itu, tapi karena mereka ingin mencari hanzenya gitu ya, nah makanya mereka menemukan hanze nan, seperti itu metodenya. Oke, dan misalkan bisa teman-teman lihat sebenarnya kalau sumber-sumber sudah banyak ya secara online dan sebagainya ya. Ini Hanze Ming yang menggabungkan dua Hanze juga. Oke. Nah, selanjutnya cara kreatif untuk memahami Hanze, misalkan ini juga sudah umum sekali kalau misalkan teman-teman bisa melihat di internet gitu ya. Jadi kalau Hanze api, karena dia mengikuti istilahnya lekukan api gitu ya. Habis itu Hanze kayu, mu gitu kan, mengikuti istilahnya ada bentuk pohonnya, habis itu tadi atau matahari atau hari gitu ya, bulan, orang yang mirip sekali dengan orang gitu ya, habis itu mulut kou, men, habis itu shan gitu ya. Nah, ini banyak cara kreatif yang bisa teman-teman gunakan untuk memvisualisasikan hanze tersebut memiliki makna apa sesuai dengan arti harfiahnya gitu ya. Nah, ada juga seperti ini teman-teman. Jadi kalau misalkan yang di sini bisa dibilang hanze dasar lah, kayak gitu ya, hanze dasar. Nah, habis itu ini misalkan dia ada dua tapi di luar dalam gitu kan. Habis itu ada tiga tapi atas bawah, seperti itu ya kan. Ini jadi hanze yang baru. Tapi kalau misalkan dilihat ya, ternyata awalnya dari satu hanze ya tadi, kou, yang artinya mulut gitu ya. Begitupun dengan hanze-hanze selanjutnya yang kita bisa sebenarnya tadi baca polanya gitu. Selain kita tahu gimana sih secara kreatif kita mengingat hanze itu gitu ya. Nah, ini tadi yang saya coba sampaikan. Jadi yang pertama ada hanze-hanze yang memang berdiri sendiri gitu ya. Berdiri sendiri ya, seperti hanze kou atau mulut itu tadi gitu ya, itu sudah memiliki makna. Nah, ada juga hanze yang berdiri beriringan dengan gabungan tadi seperti hao gitu ya, kiri kanan digabungkan. Nah, itu akan jadi satu hanze baru lagi, mau itu kiri kanan, atas bawah gitu ya, sampai yang paling rumit seperti ini. Nanti kita akan coba lihat bersama. Oke. Nah, contohnya seperti ini teman-teman. Jadi ada hanze yang memang pola susunannya itu seperti yang dijelaskan tadi gitu ya. Jadi ada kiri kanan, atas bawah gitu ya, atas bawah kiri, atas bawah kanan, dan lain sebagainya sampai ini yang paling menjelimet kayak gitu ya. Ini ada yang bisa tebak mungkin hanze yang paling ribet hanze apa? Untuk teman-teman lulusan Tiongkok pasti tahu, ini tidak semenakutkan artinya gitu, malah bisa dibilang lezat. Jadi udah dikasih tahu gitu ya artinya. Oke. Nah, ini tadi yang saya coba sampaikan, bahwa di bahasa Mandarin tidak ada strata dalam pengucapan gitu ya, tidak ada level-level nih gitu kan. Level hanya ada pada modul, tapi tidak ada pada konteks real gitu ya. Yaitu kalau misalkan kita ini artinya kamu gitu ya, atau Anda ya kan, dengan teman sebaya kita pakainya yang ini, yang ni. Tapi ketika kita pakai untuk orang-orang yang kita hormati, lebih tua dari kita, laoshe, guru atau orang tua, kita biasa pakai nin, tinggal ditambahin satu n di sini aja kayak gitu. Oke, selanjutnya ini yang tadi saya bilang bahwa karena kita sudah memakai handphone, kita sudah memakai laptop, kita sudah memakai komputer, kita memakai media-media elektronik lainnya, sehingga bahasa Mandarin itu bisa dengan mudah kita tuliskan sebenarnya gitu. Hanya saja kita tinggal cari tahu yang mana hanze yang pas gitu ya, untuk pinin yang kita maksud kayak gitu. Dan di sini pun juga banyak aplikasi-aplikasi yang bisa kita install kalau yang berhubungan dengan input untuk hanze Mandarin gitu ya teman-teman ya. Nah, oke, sebagai kesimpulan,
saya tidak menuliskan bahasa apa di sini, mungkin teman-teman juga tahu sendiri gitu ya bayangannya. Teman-teman sudah pernah coba baca-baca di toko buku atau di mana gitu ya, atau browsing-browsing bahasa apa yang bisa dituliskan di atas sini. Tapi kalau misalkan bahasa Mandarin ya tadi sebagai penutup bahwa dia memiliki suku kata yang sedikit gitu ya, tidak ada tenses, tidak ada slang, tidak ada imbuhan, tidak ada gender, dan tidak ada strata kayak gitu ya. Jadi memang bahasa Mandarin memiliki kemudahan-kemudahannya, memiliki caranya, dan harapannya dengan memahami modul untuk sesi pertama ini, teman-teman menjadi lebih bersemangat, lebih penasaran terhadap bahasa Mandarin, dan bisa mengikuti kelas bahasa Mandarin bersama saya, Fathan Lausche, di Harokah Learning Center. Sekian penyampaiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.